Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di sini Bapak Ibu kita mendapati informasi bahwa keberadaan P3K paruh waktu ini yang semakin abu-abu ya, tidak ada kejelasan dari pemerintah, di mana PP manajemen ASN pun tidak kunjung muncul. Status R2, R3 bahkan merembet kepada R4 dan R5 ini semakin tidak jelas. Pemda juga bingung bagaimana penerapan untuk part-time ini. Nah, terkait kasus ini tentu saja banyak sekali pelamar R2, R3 yang sudah mulai turun gunung ya. Lakukan berbagai audiensi, melakukan upaya mandiri, termasuk sampai melakukan demo ya Bapak Ibu, berkaitan dengan ketidakjelasan paruh waktu dan pengangkatan rekan-rekan honorer, apalagi mereka yang sudah mengabdi lama dan berusia sudah tua. Bapak Ibu, kita simak informasi berikut ini berkaitan dengan kelanjutan R2, R3 dan bahkan nanti akan menambah dengan R4 yaitu rekan-rekan non-ASN 2 tahun dan R5 dari lulusan PPG Prajabatan yang dinyatakan tidak mendapatkan formasi. Ya Bapak Ibu, dengan diumumkannya hasil seleksi kompetisi untuk tenaga guru yang mulai sudah ramai sekali, ini sudah muncul informasi pengumuman tenaga guru di mana kita dapati dari status kelulusan dan ketidaklulusan rekan-rekan tenaga guru ini, ternyata status R3 dan R2 serta R4 bahkan R5 itu muncul Bapak Ibu di status kelulusan tenaga guru. Artinya rekan-rekan yang mendapatkan status R2, R3 yang tidak ada formasi, yang tidak ada kode L ini akan terus bertambah ya, di samping rekan-rekan tenaga teknis dan tenaga nakes yang sudah diumumkan lebih dulu sebelumnya. Nah, ketidakjelasan untuk status R2, R3 ini yang dikatakan di dalam akun bahwa rekan-rekan ini dikatakan kalah perangkingan yang tidak mendapatkan formasi, di mana sebelumnya sudah diiming-imingi bahwa pengangkatan ASN P3K 2024 ini akan diselesaikan menjadi P3K minimal paruh waktu. Namun kejelasan paruh waktu sampai saat ini ternyata tidak ada ya Bapak Ibu, dan ini masih sangat abu-abu. Bahkan BKD sendiri juga tidak mampu untuk menjelaskan berkaitan dengan skema paruh waktu yang direncanakan oleh Panselnas beberapa waktu yang lalu. Nah, sebagaimana kita lihat di pemberitaan ini mulai banyak sekali rekan-rekan pelamar yang mendapatkan kode R2, R3 turun gunung melakukan aksi ya, yaitu ini di kantor BKD Kabupaten Bima. Kemudian ini juga di DPRD Palembang juga rekan-rekan ini yang dinyatakan tidak mendapatkan formasi ya, karena mereka padahal sudah lama mereka mengabdi tetapi kalah perangkingan, namun akhirnya mereka dikatakan R2, R3. Nah, kejelasan paruh waktu yang sampai sini belum jelas juga menjadi kegalauan rekan-rekan ini. Ini juga di Mamuju ya Bapak Ibu, kantor DPRD Mamuju di demo guru-guru honorer yang mendapatkan kode R2, R3. Nah, setelah sebelumnya kita dapati di Konewe juga dulu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, melakukan demo ya di kantor Bupati, di mana di sana XTHK2 yang tidak aktif ternyata muncul dalam kelulusan P3K di daerah Konawe. Nah, informasi terbaru juga kita dapati di sini Bapak Ibu dari Lampung ini, rekan-rekan honorer menangis mengadu ke kejaksaan ya, karena mereka dinyatakan tidak mendapatkan formasi dan berstatus R2, R3 ini ya, sehingga membawa berunjuk rasa, melakukan aksi membawa keranda. Ini sangat memalukan ya Bapak Ibu, merendahkan sekali jabatan daripada honorer yang ternyata dianiaya, dalam arti kata tidak mendapatkan perlakuan yang adil ya. Nah, di sini kita lihat rekan honorer yang mengadu ke kejaksaan dalam keadaan menangis Bapak Ibu. Ya, kondisi ini sangat memprihatinkan. Bahkan kita lihat Bapak Ibu di sini BKD pun tidak dapat menjawab ya apa itu skema paruh waktu. Ya, kita ketahui bahwa untuk pengusulan paruh waktu ini Bapak Ibu nanti baru akan dilakukan setelah dilakukan optimalisasi terhadap formasi kosong. Nah, ini formasi kosong ini sebagaimana kita jelaskan kemarin dan disampaikan oleh bukan kepala BKN ya, dari pihak PKN, bahwa ini baru akan dilakukan di tahap 2. Sehingga rekan-rekan ini akan terkatung-katung dan lama sekali menunggu kejelasan paruh waktu setelah dilakukan optimalisasi, yang mana optimalisasi ini baru dilakukan di tahap 2.
Selesai daripada tahap 2 baru lakukan optimalisasi. Nah, setelah itulah baru dilakukan paruh waktu ya bagi rekan-rekan R2 R3 ini. Nah, di sini kita lihat ke pihak BKD sendiri tidak dapat menjawab ya, kita dengarkan beritanya. Pak, pada saat apel tadi kan Bapak ada menjelaskan terkait paruh waktu nih Pak, tentang bagaimana gajinya dan mereka masuknya bagaimana nih Pak. Mungkin ada yang ingin dijelaskan bagaimana sebenarnya mekanisme tentang paruh waktu ini Pak? Nah, mereka kan artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan toh akan diangkat menjadi pegawai P3K yang identik barangkali dengan ASN. Kita hanya menganggarkan untuk P3K yang sudah ada formasinya yang lulus. Namun karena keterbatasan keuangan yang sudah terdaftar di P3K di pusat, ini judulnya sesuai dengan peraturan yang ada, namanya paruh waktu. Nah, karena keterbatasan keuangan juga, pemerintah daerah tidak menyediakan dana untuk gaji seperti sebelumnya. Hanya saja tenaga mereka tetap dimanfaatkan apabila dibutuhkan. Nah, kalau pertanyaannya apakah mereka setiap hari masuk kerja? Ini yang kami tidak berani memberikan ketegasan. Karena ketika orang ada instruksi untuk masuk kerja harus disediakan gajinya. Tentang paruh waktu itu memang Juklak dan Juknis aturan tersendiri itu belum keluar dari Menpan ya. Jadi saya pun ikuti itu, kemarin ada direktur salah satu dari Menpan itu wawancara ya, saya dengar dengan seksama aturan Juklak Juknisnya tentang paruh waktu itu belum ada Pak. Nah, bagaimana sistem penggajian? Nah, tapi yang pertama tentang penggajian itu kalau memang ada anggarannya itu disesuaikan dengan masa dia non ASN-nya gajinya, itu sebagai pedomannya. Dicoret sih enggak sih, karena mereka sudah ikut seleksi ya. Yang lulus ke P3K, yang tidak lulus ke paruh waktu. Paruh waktu inilah nanti memang dalam edaran Menpan itu sudah seharusnya ya pemerintah daerah menganggarkan. Tapi saat ini sudah ketok palu baru edaran itu keluar. Jadi bagaimana mensiasati itu nanti Pak Sekda TAPK barangkali bagaimana mensiasatinya ini kita serahkan saja. Nah, itu penjelasan berkaitan dengan skema paruh waktu yang sampai saat ini sebenarnya PP-nya tidak ada. Dan pihak BKD sendiri tidak paham ya mengkondisikan bagaimana rekan-rekan semua ini. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan juga paparan dari pihak PAN-RB berkaitan dengan skema paruh waktu. Mari kita simak kembali supaya rekan-rekan ini dapat memahami berkaitan dengan skema paruh waktunya. Meskipun sampai saat ini kita tidak akan belum mendapatkan ya informasi kapan sebenarnya usulan paruh waktu ini akan dilakukan. Jadi artinya rekan-rekan R2, R3, R4, R5 nanti ini pasti akan terkatung-katung dengan cukup waktu yang cukup lama, setidak-tidaknya sampai pertengahan tahun ya. Karena kejelasan rekan-rekan ini tidak akan disampaikan dalam waktu dekat, karena nanti masih akan menempuh optimalisasi dan selesainya tahap 2. Dan bahkan kita ketahui tahap 2 saat ini diperpanjang lagi ya sampai tanggal 15 Januari 2025. Mari kita simak informasi dari PAN-RB yang pernah kita bahas juga. Paruh waktu ini supaya tidak membebani anggaran. Jadi yang mereka terima saat ini sebagai honorer misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu gaji dia, gaji yang bersangkutan. Sambil menunggu instansinya ada anggaran atau kemudian ada dari PAD dan lain sebagainya, setelah meningkat dan lain sebagainya, ada kemampuan untuk membayar mereka, ya mereka yang bisa naik ke penuh waktu itu. Nah, sebetulnya mereka ini kan ganti baju, ada NIP status P3K. Kebijakan paruh waktu nanti seperti apa? Nah, kurang lebih bahwa gaji mereka saat ini yang mereka terima, lalu kemudian mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas yang saat ini mereka lakukan. Kemudian paruh waktu mereka juga dapat NIP, dan rencananya ini tetap pengaturannya. Kalau yang P3 itu penuh waktu sekian jam, nah mereka juga bisa ditentukan oleh PPK-nya, karena kan ada beberapa variasi gajinya itu kan macam-macam, ada yang 200.000, ada yang 300.000 dan lain sebagainya. Masa kalau 300.000 itu dia 1 hari full, 1 bulan full bekerja, nah ini ketentuan paruh waktu itu. Nah, tetapi kami belum mengeluarkan kebijakan itu karena masih menunggu dari RPP manajemen ASN yang sekarang sedang berproses sebagai amanat atau ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang 20, Undang-Undang ASN itu. Nah, tapi kami juga paralel sedang mengkonsepkan itu. Mungkin kami juga harus lebih
intens juga diskusi dengan beberapa instansi, terutama dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Menghindari beban 30% HKPD belanja pegawai itu. Nah, kami mencoba mengusulkan supaya gaji paruh waktu itu di luar belanja pegawai. Berarti untuk sistem kerja, pembayaran gaji dan anggarannya itu pada dasarnya si P3K paruh waktu ini belum ada payung hukumnya. Belum ada payung hukum, tetapi paling tidak nanti hasil seleksi ini mapping datanya sudah ada dengan proses seleksi ini.